Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalamu ala ibadihi allazina astafa. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa farij an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وايدنا عبد الله في العالمين بحق محمد صلى الله عليه wasallam. Yang saya hormati seluruh kepala sekolah dan wakil dari tingkat 3 sampai SMA dan pesantren. Yang saya hormati juga seluruh dewan guru dari TK sampai SMA dan pondok pesantren. Terima kasih banyak sudah didoakan, semoga Allah kabul. Dan terima kasih banyak atas cinta dan kasih sayangnya. Moga-moga Allah membalasnya. Kemudian terima kasih kepada istri saya yang sudah nyuapin. Ya mau lagi disuapin. Ntar di rumah kan Bang. Yang ceplosan ntar di rumah. Yang setia lah, istiqomah mendampingi dalam perjuangan. Awalnya ulang tahun ini dulu ibu-ibu saya padahal tidak pernah berpikir dalam tahun, tapi pada tahun 86 kalau nggak salah, 86 ibu-ibu majelis taklim dulu. Saya ditanya, Ustaz akhirnya tanggal berapa? Saya bilang tanggal 21 Januari. Pada akhirnya mereka nggak tahu dia masak-masak yang sekarang jadi rumahnya Pak Leki. Iya. Samping Pak Leki dulu ada Mbak Jopi, rumahnya di situ. Mereka ada pohon nangka di situ, mereka masak rame-rame ibu-ibu itu, terus malamnya pada izin. Nah, itu awalnya, sehingga seterusnya jadi ulang tahun. Padahal saya sendiri kadang-kadang lupa tanggal lahir saya, lupa. Tumben saya ingat hari ini. Ada saya bilang, sekalian aja arisan, saya minta doa. Ya, kalau sebelumnya saya nggak ingat, malah semalam saya pikir anak-anak alumni datang juga semalam. Udah jam 12, saya sedang duduk di depan. Ada yang saya tunggu, ajak pulang dari Gabus. Dia mabruk. Sampai saya bilang mabruk apaan sih? Saya mabruk karena saya nggak tahu kan. Jadi sehingga dia bawa apa namanya? Pizza. Oh, ulang tahun. Saya tanya ulang tahun yang berapa bapakmu? Nah, 56. Ternyata dia udah tua juga ya. 65. Iya, karena nggak pernah hitung juga kan. Kalau saya melamar jadi pegawai negeri pasti tidak lulus secara administrasi. Karena di ijazah saya ada 59, ada 58. Di surat nikah saya beda lagi. 17. Di situ saya lahir karena dibikinkan KTP di Lombok kan. Karena kepala desanya kakak, kemudian semua perangkat desa itu keluarga. Lahir saya 64. Loh, ini mana benar? Ya, jadi Allahu a'lamu bishawab, karena kita anak petani tidak pernah ngurus lahir. Sehingga yang diambil ijazah saya terakhir ya 58. Kalau 58 ya pas 65 ya. 65. Ya alhamdulillah dapat bonus ya. Mudah-mudahan masih ada bonusnya gitu. Amin. Yang saya paling takuti begini, dalam hidup ini yang saya paling takuti dari segi kontrak kita di dunia dari Allah. Pertama, kalau dikasih bonus perpanjang, saya bilang jangan pikun.
Nah kalau pikun ini bahaya banget, kan sudah nggak bermanfaat kita. Oleh karena itu saya banyak mendengar cerita daripada orang tua, kemudian banyak membaca literatur daripada orang-orang bijak. Kalau nggak mau pikun, kalau secara agama kan harus banyak baca Quran, harus banyak zikir, harus berpikir positif. Tetapi kajian lain tidak cukup dengan itu, tidak cukup dengan itu. Harus banyak bergerak, harus banyak bergerak. Banyak orang-orang saya lihat di Gabus lah, sampai usianya sekarang ada 90 tahun masih kuat maju, kuat manggul karung. Ada yang 85 masih seger gak pikun dia. Ternyata kajian yang satu ini benar, harus bergerak terus. Ketika kalau kita tidak bergerak, banyak bengong, ini yang membawa kita ke arah pikun, arah dalil umur. Ini kan nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita hindari. Itu yang kita paling takutin. Ketika itu terjadi, nauzubillah min dzalik, dia udah nggak ada manfaatnya kita nyusahin anak. Mudah-mudahan jangan terjadi. Oleh karena itu, ya alhamdulillah kalau istri saya bilang sering ke Gabus itu dalam rangka berjuang sekaligus ngasah otak kita juga, ngasah fisik, Bergerak. Nah, karena kalau dicapung terus, saya sering bilang ngadepi semua permasalahan stres. Tapi kalau digabus permasalahan juga banyak. Tapi saya bisa ngimbangi. Habis sholat subuh dari masjid, saya udah bisa ngempanin bebek, ngempanin ayam, nyiram-nyiram. Kalau siangnya dari rumput buat kambing, kemudian sorenya lagi bisa ke sawah. Jadi enak, agak segar Ibu Dokter. Saya mengambil kajiannya satu harus banyak tapi kembali ke rumah, ke sini pasti meriang. Pasti meriang sudah. Malah saya bilang. Oh, capek apa? Ya. Meriang. Ya. Nah untung aja istri saya ini paham. Kalau saya dari Gabus, dia nggak pernah ganggu, kecuali membangunkan sholat. Dia paham sudah. Nah, jadi ke Gabus olahraga sekaligus jihad, kembali lagi ke Cakung ya jihad dan istirahat. Istirahat. Makanya sekali lagi ternyata betul kajian agama pun betul, tetapi harus dibarengi dengan kajian medis ya, kajian apa namanya orang-orang ilmuwan. Yang satu saya tidak mau ngambil. Kalau yang satu ada kajian mau panjang umur, tapi saya tidak mau ngambil. Dan mudah-mudahan anak saya jangan mengambil itu. Mau panjang umur, kata buku itu yang saya baca harus banyak kawin. Walah. Saya nggak mau, tenang aja istriku. Udah nggak mau saya itu, nggak mau saya udah itu. Jangan, anak-anak saya jangan. Emang begitu ya Ustaz? Iya. Oh iya. Gak apa-apa Ustaz Masuk. Nanya doang. Enggak sih. Ya, saya bilang nggak mau. Ya. Cuma nanya doang. Malah begitu saya baca, tapi saya baca berulang kali itu selalu banyak pendapat para ahli. Banyak, sampai ada di kitabnya juga. Tetapi saya tutup. Saya bilang semoga anak saya jangan dulu diambil ini, jangan diambil. Mudah-mudahan jangan baca kitab itu. Bahaya itu. Ketika ada Ustaz Masum itu, ya terserah mau gempor gue. Jangan. Ya. Dan itu pernah saya diskusikan dengan Pak Nawilis, Peter Nawilis. Saya waktu dia nginap di sini sempat dia bawa bukunya dan kami kompromikan dengan apa yang dalam kitab. Dia bawa bukunya bahasa Inggris dan dia yang baca dia ini. Saya bilang bos nggak mau ngambil. Mau kenapa Pak?
Enggak kuat. Enggak kuat segala-galanya. Tapi kan katanya Pak Haji mau panjang umur, lewat lain siapa panjang umur. Ya, lewat banyak membaca, lewat berpikir yang positif, lewat bergerakan, yang itu mah bahaya. Tapi bagi yang guru-guru yang lain mau ya silakan, risikonya tanggung sendiri kan. Kenapa enggak? Risikonya tanggung sendiri. Ya enggak, Pak. Ya jadi Saya ikut Bapak ya enggak? ya Suryadi mau Pak katanya. Enggak, satu dua. Enggak, Pak, enggak. Saya takut Bapak. ya karena saya nggak mau mengambil itu kan, saya berarti saya laki-laki lemah, tidak mau nanggung risiko. Jadi mudah-mudahan doa saudara-saudara dari daripada semua Dewan Guru Allah kabul. Amin. Umur kita tidak tahu, yang penting kita bermanfaat. Jadi itu yang saya takut. Yang kedua, yang saya lebih takut lagi nih, meninggalkan perjuangan Nahdlatul Ulama. Itu yang saya paling takuti. Karena dunia ini kan begini. Tatkala di zaman Dato' Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, antang aja kita. Beliau selalu berprinsip, yang penting bagaimana orang mengikuti kamu dan sesuai dengan jalur yang ada, terus berjuang. Setelah beliau tidak ada, ternyata godaan dunia, cobaan dunia mulai bermain. Lebih-lebih kita hidup di akhir zaman di kota besar. Iming-iming untuk kita mandang berjuang itu banyak banget. Banyak. Dan iblis kan selalu menggoda kita. Iblis selalu menggoda kita. Sementara amanat dari guru besar kita, Sultan Aulia Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, Dato' kita sebut, masih banyak hutang kita, masih panjang. Nah ini yang saya takuti, ya Allah, jangan sampai saya menjadi pengkhianat. Karena amanat ini kan dulu Maulana Syekh menyerahkan ke saya langsung. Kalau Bapak Ibu guru tahu sejarahnya, pertama kali diturunkan Nahdlatul Wathon, diserahkan Nahdlatul Wathon itu ke saya pada tahun 84. Tahun 84, tepatnya di rumah ini di belakang SMP ini. Dulu ada rumahnya si Nurjiri, Haji Arkiah. Tahun 84 itulah saya terima Nahdlatul Wathon. Kemudian ya mudah-mudahan sampai akhir hayat saya. Amin. Dan moga-moga anak saya juga mau meneruskan. Karena anak-anak kita juga nggak bisa maksa, dunia sudah berubah. Jadi ini yang saya paling khawatirkan. Maka kalau saya didoakan, tolong diselipkan supaya menjadi orang yang istiqomah dalam berjuang agama melalui Nahdlatul Wathon. Kalau bagaimana dengan NBDI? Ya sama aja Nahdlatul Wathon juga kan? Maka kalau ketika saya berpikir NBDI ya menurut saya sama namanya juga berbeda, pengurusnya yang berbeda. Maka saya dimanapun NB dan NBDI yang ngajak, ayo selama itu untuk bisa jalan menyambung hidup perjuangan Maulana Syekh, udah bismillah aja. Jadi sekali lagi, ternyata cobaan dan ujian dalam perjuangan ini semakin kesini itu semakin lebih berat. Apa yang kita putuskan di Jakarta belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Apa yang kita kerjakan di Jakarta, di Bekasi atau di Jawa ini belum tentu disetujui, belum tentu dianggap baik. Nah ini kan bagi kita sebagai nakoda agak berat. Tapi itulah saya bilang, keyakinan dengan doa semua jamaah, santri, guru-guru, orang tua kita itu mudah-mudahan itu yang membawa saya secara pribadi dan keluarga saya, dan mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah di belakang seorang ulama besar, yaitu pendiri NWDI dan NPDI dan Nahdlatul Wathon. Yang lain itu ya saya tidak terlalu khawatir, karena saya pikir kalau dunia nggak ada yang kami khawatirkan.
ya kami nggak punya apa-apa. Kalaupun punya ya sekedar buat anak. Jadi kalau ini misalnya saya ngomong sama profesor sama kemarin datang pengurus Nahdlatul Wathon dari Lombok juga. Kakak ini gak ada yang khawatir secara dunia. Yang saya khawatirkan itu ketika di tengah jalan atau di akhir hayat saya ini menjadi murid yang pengkhianat. Itu yang saya takuti. Kan sia-sia 50 tahun kita diserahin amanat, 40 tahun diserahin amanat, ternyata bukannya prasmanan Ustaz Cuk. Oh ini. Oh ya. Itu yang kita takutin. Sekali lagi doa guru-guru yang saya sangat mengharapkannya. Ya. Kemudian arisan kita ini sebenarnya sarana untuk silaturahim. Ya, silaturahim. Maka oleh karena itu karena COVID kemarin ya kita istirahat. Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai. Tentunya dulu kan kita tiap bulan ya. Tiap bulan ya, kalau nggak bisa tiap bulan kepala sekolah wakil dan guru rahma ya 3 bulan sekali ya. Kalau tiap bulan mungkin bosan kali nanti. Kira-kira kalau 3 bulan sekali bisa nggak itu? 3 bulan Pak. Ya 3 bulan sekali. Berarti ini kan Januari. Februari, Januari. Ya, cuman karena ini udah mendekati munggah puasa, ya kalau bisa sih ini luar dari jadwal, kalau bisa penutupan sementara sebelum puasa ada. Ya udah di sini aja. Kalau digabus terlalu repot, nanti mungkin habis lebaran baru bergabuskan. Kita di sini aja kembali arisan. Kalian munggahan lah, saling memaafkan untuk masuk di bulan suci Ramadan. Maret tanggal berapa itu? 23. Ya kita awal aja lah, minggu awal ya enggak apa-apa. Minggu pertama Maret. Nah, insya Allah yang penting ada kesepakatan dulu. Istilahnya Ustaz maksud. Dan nanti gini, yang pasti kita semua sepakat minggu pertama Maret dalam rangka munggahan, harisan sekaligus saling memaafkan. Nah kalau sudah terjadwal kan persoalan duit bisa dicari, artinya bisa dicari untuk menutupi yang kelewatan itu. Jadi insya Allah kita nanti harisan dan manfaat harisan ini kan jarang kita kumpul. Kalau minggu kedua gimana? Kan 23 itu libur ya? Minggu kedua boleh, tapi terlalu mepet. Kitanya jadwalnya banyak banget, belum di Bekasi. Ya betul, berarti Banyak banget itu tanggal berapa minggu pertama itu Sabtu. nyarinya hari Sabtu ya berarti. Ya Sabtu. 4 Maret, udahlah 4 Maret walaupun dua minggu lagi lah mau karena jadwal kalau mau puasa itu banyak banget. Penutupan pengajian. Kalau di Gabus sudah dicanangkan setiap menyambut bulan suci Ramadan syafaah di situ besar-besaran bisa mencapai 1.000 orang datang. Jadi kalau di sana dilestarikan Syafatul Kubro. Jadi itu udah dari tahun kemarin kita mulai. Jadi saya berpesan sampai hari kiamat di Gabus ini tidak boleh dilupakan yang namanya syafaah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Itu tradisi daripada guru besar kita. Jadi udah mulai tahun kemarin, tahun besok terus menerus. Jadi udah jangan dirubah deh awal minggu deh. Waktunya kita udah mepet banget. Insyaallah. Ya insya Allah. Kalau tidak ada duitnya yang penting nanti konsumsi ditanggung. Yang penting hadir kita memunggahan kok. Saling memaafkan, saling mendoakan. Kemudian selanjutnya ya sebagaimana yang sering kita bicarakan di lembaga di yayasan dengan kepala sekolah dan wakil dan diwakili oleh salah seorang guru kadang-kadang TU administrasi kita ini cobalah kita mulai terus benahi karena kalau kita mau maju ya administrasi kita yang
Dan kami jadi kalau SMP kepala sekolahnya berhalangan ada waktu. Kalau SMA kan sudah mulai mencoba dan melaksanakan supervisi guru ya oleh kepala sekolah. Nggak tahu SMP belum, Bu Neng belum. Supervisi guru oleh kepala sekolah. Nah itu usahakan kalau bisa Ibu bagian Ibu Ismia tolong ya, bagian karyawan tolong dikasih tahu kepala sekolah. SD juga harus ada supervisi dari kepala sekolah. Kalau misalnya kemampuan dari kepala sekolah atau waktu kepala sekolah nggak ada, suruh orang lain kan bisa. Iya, atau artinya orang lain mewakilkan ya, ke orang lain boleh. TK juga Bu Marfah, mana Bu Marfah? Nggak datang. Tolong dikasih tahu ya. Di Pesta Tamat di Diniyah juga harus ada supervisinya. Karena gini, ya saya dapat ilmu dari kemarin dari konsultan SDPK Gabus. Dia masih muda tapi memberikan saran. Tolong dia bilang Pak Kiai mulai dari TK SD ini canangkan supervisi di sekolah. Kemudian saya dipanggil oleh pengawas, dipanggil oleh dinas karena banyak yang datang kemarin di Gabus itu karena kami ingin TK SD Gabus ini supaya menjadi percontohan di Kabupaten Bekasi karena beliau bilang ada kesempatan karena lahannya luas terutama kami dalam segi sekolah unggulan, sekolah halal. Saya bilang insya Allah. Maka oleh karena itu kita mulai semester berapa? Tahun ajaran baru lah. Dari TK sampai SMA di dia ada supervisi. Bahkan pondok pesantren juga ada supervisi. Harus itu. Kalau enggak, karena banyak yang kita dapatkan ketimpangan. Kita bisa saling kontrol lewat situ. Tahun ajaran baru lah. Ya makanya kita mulai Oktober lah. Iya tahun baru berarti. 2023 itu kan. Ya Oktober. Kedua, saya akan minta juga dari kepala TK atau yang mewakili sampai SMA nanti ada jadwalnya untuk memberikan masukan dorongan kepada kepala sekolah dan guru di Gabus. Baik itu bagian nanti kita tunjuk karena kemarin kita kebetulan Ustaz Rapandi, Ustaz Haji Musia Nabib sudah kita ajak rapat di situ biar mereka juga tetap belajar bangkit semangatnya karena kalau tanpa itu kita mungkin bisa terlena kan sehebat-hebat orang harus ada yang mendorong memberikan arahan bahkan saya bilang kritikan pun kritik yang membangun juga bagus. Karena kita sifat manusia kalau nggak ada yang nyolek itu dianggap hebat aja diri kita kan. Nah biasanya begitu. Jadi insya Allah Ustaz Ahmad tolong diagendakan tahun ajaran 2023-2024 kalau beliau bilang bagian guru-guru per semester ya ada supervisi guru tentunya yang dikomando dan kepala sekolah supaya kita terjauh. Kemudian data-data inventarisasi harta kekayaan masing-masing lembaga juga sudah masuk. Sudah. Sebagian yang belum tolong dimasukkan karena ada kesulitan dari pajak. Konsultan pajak kita agak kesulitan. Kemudian bagian keuangan tolong dibuka aja. Toh yang tahu kita kan sama kepala sekolah. Artinya ketika kami tahu di yayasan itu sejauh mana kemampuan atau pemasukan dari lembaga masing-masing, kami juga bisa berhitung. Kan dulu pernah saya bilang, ketika ya di yayasan itu ada kelihatan uang, kami berani untuk naikkan. Karena ini kan sering saya bilang, di kepala sekolah, supaya guru-guru tahu. Sering kami menangis kalau rapat di kepala sekolah. Ini sudah tidak layak lagi. Honor guru di NB ini sudah tidak layak. Kami nangis. Lalu hati kita besar. Kalau pembahasannya di karena tanpa kami lihat
catatan secara administrasi ketentuan keuangan kita nggak bisa bergerak, kan hanya menghayal jadinya. Orang menghayal ya tidak bisa akan berbuat lagi. Jadi tolong, karena kita sudah memakai alat canggih, ketika kepala sekolah repot, tolong timnya diperdayakan juga, ya, supaya kita maju bersama. Yang saya bilang, masa begini terus dulu. Kalau saya bilang takut Allah telah bilang saya menzalimi. Walaupun alhamdulillah jutaan syukur saya secara pribadi dan secara kelembagaan, guru-guru kita tulus betul, ikhlas betul, tulus. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan menyertai daripada guru-guru semua yang begitu tulus, ikhlas. Sampai Bu Rahma pun kalau nggak dipecat, kamu begini tidak ada yang dipecat-pecat di sini. Selama mau berjuang, ayo. Selama mau berjuang. Bahkan saya sarankan Bu Rahma, guru-guru kita yang sudah ngajar di luar, ketika dia mau arisan, tolong dihimpun. Karena kita ingin sekali berkeluar, sekali bersaudara, seterusnya bersaudara. Ya, itu buat dahlia. Kalau hadiah lain tolong diajak ya, sehingga kekeluargaan kita, persaudaraan kita nggak putus. Ya, karena sekali lagi mungkin di akhir zaman jarang. Saya dengar hanya di NB kata orang yang begitu. Sampai orang di Gabus, penilik di Gabus pun ngomong, yang menarik di NB itu padahal kan TK SD baru di sana. Dia sudah bisa nilai. Yang menarik dan yang menarik kami, kemudian yang yang kami mau mensupport TK SD di Gabus itu kami lihat kekeluargaannya. Di tempat lain jarang. Kami biasanya kalau sedang mengawasi di sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi ini dicuek-cuekin. Bahkan katanya ketua yayasannya nggak mau ketemu. Hanya diwakilkan kepala sekolah. Kepala sekolah juga kadang-kadang mau ketemu diwakilkan oleh guru. Tapi dia bilang secara terus terang waktu rapat kepala sekolah sekecamatan, kepala sekolah negeri dan swasta itu dia bilang, baru kali ini kita menemukan sebuah yayasan baru berani memberikan dia makan, menjamu kita makan, menerima kita dengan baik, dan kita dianggap menjadi keluarganya. Alhamdulillah itu kan. Maka oleh karena itu ini kan jarang ketika sudah sampai maaf di tingkat yayasan, apalagi kadang-kadang bikin tingkat kepala sekolah saja sudah. Nah kita nggak mau begitu, karena kita ingin kelak di depan Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa mudah-mudahan dikasih kesempatan, ya adalah jaminan-jaminan Allah karena kekeluargaan. Karena hadis juga kan ngomong, ketika hati kita tancap dengan persaudaraan, Allah akan bantu kita di hari kiamat. Jadi sekian, mari kita maju bersama. Ini tahun ajaran baru tinggal 3 bulan. Seluruh lembaga kita, kepala sekolah dan guru-guru, apalah yang bisa diperbuat ditampilkanlah supaya masyarakat menarik. Baris sudah jalan, loudspeakernya sudah ada, tinggal kurang amplinya. Saya bilang amplinya Asari sabar dulu nak, karena kita mau bayar konsultan. Kalau kita di Gabus pakai konsultan, jadi kita bayar 15 juta konsultannya. Kontrak 3 tahun. Nah, kita pingin nanti juga di sini ada konsultan. Karena perusahaan maju karena konsultan. Mudah-mudahan kita di Jakarta ini ada konsultan juga. Kalau di Gabus sudah ada, kita bayar 15 juta, 3 tahun, semua dia urus. Dan semua pelatihan operator dia bertanggung jawab. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Hanya Allah lah yang mampu membalas kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu guru semua. Mudah-mudahan Allah memberikan ke kita kekuatan batin kita dalam memperjuangkan kalimat tauhid, memperjuangkan agama Islam melalui Nahdlatul Wathon atau melalui MBDI sama aja. Jadi sekali lagi saya tidak mampu membalas
semua kebaikan-kebaikan Bapak Ibu saudara para guru hanya Allah yang mampu membalasnya. Segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak sudah mencintai saya melalui ulang tahun ini. Ternyata masih banyak juga yang mencintai saya. Ketika sudah nggak ada, saya pindah ke gabus. Ketika sudah nggak ada yang mencintai, saya pindah ke gabus. Nah, tapi alhamdulillah. Ini saya minta izin. Ini karena kita guru-guru udah disiapkan ya. Ini kita kasih anak-anak kita ya biar berkah semua. Allahumma biqul adil sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.